Seperti inilah pemirsa kondisi tanah tutupan di Pegunungan Seribu Parangtritis Kletek Bantul Yogyakarta yang akan dilakukan konsolidasi tanah oleh pemerintah sebagai program Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS yang akan dijadikan kelok 18. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rohmedi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pemahaman ya terkait dengan hukum pertanahan. Dalam hal ini adalah konsolidasi tanah. Jika kita bicara soal konsolidasi tanah, yaitu kebijakan ya pertanahan mengenai penataan ya kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Oke, ya. Sedangkan terkait dengan dasar hukum, ya, dasar hukum mengenai konsolidasi tanah yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1 ya dan pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991 yaitu tentang konsolidasi tanah. Tujuannya yaitu untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efektivitas dan produktivitas penggunaan tanah dan memiliki sasaran yaitu ya untuk terwujudnya suatu tatanan penguasaan serta penggunaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya dalam rangka tata tertib pertanahan. Jadi ya, yang dimaksud penataan kembali seluruh aspek dalam penataan konsolidasi tanah tersebut adalah terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut adalah A. Penataan kembali aspek yang berkaitan dengan pengaturan, penguasaan, pengadaan, dan penggunaan tanah di mana tidak hanya berfokus pada penataan dan penerbitan bentuk fisik ya bidang tanah, tetapi juga termasuk hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah tersebut. Jadi ini memang semuanya ditata, diatur sedemikian rupa ya. Kemudian yang B, penataan kembali aspek yang berkaitan dengan penyerasian pengguna tanah dengan rencana tata ruang maupun tata guna tanah. Kemudian yang poin C ya, yaitu penataan kembali aspek yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan prasarana dan fasilitas umum yang diperlukan. Jadi ini memang akan lebih dioptimalkan terkait dengan fungsi-fungsi tanah tersebut. Di samping itu menjaga kelestariannya. Ya. Kemudian yang poin D, yaitu penataan kembali aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau konservasi sumber daya alam. Jadi cukup lengkap kan ya terkait dengan konsolidasi tanah itu tidak sesederhana seperti halnya yang itu menggunakan sistem konvensional. Sedangkan ya penerapan sistem sukarela dalam konsolidasi tanah akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik tanah yang sangat luar biasa. Ya, karena apa?
berupa satu, ya, bahwa pemilik tanah dapat secara langsung menikmati peningkatan nilai tanah itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, akan terbentuk petak-petak tanah yang teratur dan menghadap ke jalan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan tanah tersebut dan mempermudah terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi memang luar biasa sekali sebenarnya, cuman banyak karena orang kan belum memahami. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu realisasi pembangunan prasarana umum akan lebih juga cepat, ya. Jadi tidak banyak hambatan sebenarnya. Dan yang keempat, yaitu mengurangi adanya pihak-pihak yang dirugikan seperti yang biasa terjadi dalam pembangunan sistem konvensional. Sebenarnya pemerintah itu sudah sangat bijaksana. Ini yang belum dipahami karena belum memahami apa yang menjadi aturan. Nah, yang kelima, ini dapat mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib. Sehingga ini kan jelas nanti terkait dengan kepastian hukum. Ketika kita bicara soal konsolidasi tanah menggunakan sistem wajib, jadi dasar pelaksanaan sistem wajib adalah ikatan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah prinsip penyediaan tanah untuk pembangunan prasarana berupa jalan serta fasilitas umum lainnya tanpa melalui pembebasan tanah. Ya. Ini ya. Artinya apa? Oh, di situ tidak ada ganti rugi. Oke, ya. Nah, di mana penyediaan tanah tersebut diperoleh melalui partisipasi sebagian tanah dari pemiliknya yang disebut dengan istilah sumbangan wajib tanah untuk pembangunan atau disingkat SWTP, ya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991 tentang konsolidasi tanah. Clear ya. Jadi inilah dasar hukum terkait dengan konsolidasi tanah. Jadi tidak istilahnya menggunakan pembebasan tanah, tetapi ini menggunakan penataan, ya, kembali pengaturan sebagaimana bahwa negara itu memiliki kekuasaan tertinggi, ya, terkait dengan penguasaan atas bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang ada di dalamnya sebagaimana yang itu dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 2. Ya, ini dasar hukum terkait dengan konsolidasi tanah. Jadi masyarakat itu tidak perlu curiga, kemudian tidak juga perlu khawatir, ya. Apalagi memfitnah, memprovokasi, menghasut, ya, bahwa dikira pemerintah itu tidak bertanggung jawab. Nah, inilah supaya nanti masyarakat luas memahami persoalan berkaitan dengan konsolidasi tanah. Jadi memang tidak sesederhana, ya, pelaksana undang-undang itu menyampaikan segala sesuatunya di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tipologi dan karakter serta kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kami mohon dengan sedikit pemahaman ini, ya, warga terdampak
terkait dengan pembangunan nasional atau program pembangunan JJLS yang ada di Parangtritis, Kretek Bantul, Yogyakarta ini segera memahami persoalan ini, kemudian tujuan baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, kemudian pesan saya jangan sampai ya kepentingan-kepentingan pribadi ini nanti yang sebenarnya belum ada kepastian hukum ini mengalahkan kepentingan umum, apalagi kepentingan nasional. Kami kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur nuwun.